Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di channel aku, Fiona Retail Home Official. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam video saya, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang mau mengklik video saya dan juga telah memberikan subscribe untuk saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan sama Allah rezeki yang berlimpah-limpah dan diberikan kesehatan, dan juga tidak lupa semoga diberikan kesehatan yang barokah dan juga kebahagiaannya teman-teman ya. Oke, di video saya hari ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman ya, bagaimana cara saya mengembangkan warung sederhana saya ini sehingga sampai sekarang seperti sekarang gitu teman-teman ya. Jadi warung saya ini teman-teman, dulunya awalnya itu bukanya modalnya tidak besar ya teman-teman ya. Jadi saya itu benar-benar merintis dari awal, seperti saya telah menceritakan pengalaman saya di video-video saya yang sebelumnya. Jadi saya itu mengembangkan warung sembako ini udah selama kurang lebih 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi dari awal saya buka warung sembako itu saya tidak langsung seperti ini teman-teman. Jadi saya itu benar-benar dari nol. Saya buka warung sembako ini benar-benar dari saya hanya jualan sederhana ya teman-teman ya, hanya jualan coca-cola, snack-snack gitu teman-teman ya. Hanya diawali dari seperti itu, dan juga jualan sosis goreng gitu teman-teman ya. Jadi saya itu benar-benar merintis dari awal karena saya memang tidak punya modal yang besar ya teman-teman ya. Jadi saya itu memang hanya merintis seperti itu. Saya kembangkan dengan uang seadanya. Dengan berjalannya waktu, singkat waktu teman-teman ya, sampailah saya itu menemui terjalan di dalam usaha warung sembako ya teman-teman ya. Dan juga di situ teman-teman ya, banyak sekali. Jadi buka warung sembako itu teman-teman ya tidak segampang yang kita lihat teman-teman ya. Mungkin kalau dilihat kayak gampang, tapi memang kalau dijalani ya gampang ya susah teman-teman ya. Kadang ada bosannya juga, kadang ada semangatnya juga ya, seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau di situ warungnya itu merasa lelah menunggu warung, pasti ada rasa jenuhnya juga. Dan terjal-terjalan lain lagi di dalam mengelola warung sembako tuh teman-teman ya. Dari awal sampai sekarang ini kan otomatis banyak sekali yang udah dilewati ya teman-teman ya. Apalagi dari awal kita tidak punya modal, terus gimana caranya kita tuh bisa punya rak sekian banyak, gimana caranya kita punya modal sekian banyak, bagaimana ada showcase, bagaimana ada rak-rakan, gimana ada freezer es krim, gimana, itu kan semua butuh proses teman-teman. Nggak segampang itu dan tidak semudah itu. Mungkin di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu berbeda-beda. Mungkin tahun pertama kita bisa beli kulkas. Jadi teman-teman ya, teman-teman itu bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan atau aset di dalam warung sembako itu pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah punya modal banyak, seandainya nih teman-teman langsung buka warung dengan modal yang besar 10 juta gitu teman-teman ya, atau 20 juta atau ke atas. Jadi teman-teman bisa di situ tuh langsung beli aset. Contohnya nih, teman-teman buka warung, terus teman-teman beli etalase 1.500.000, teman-teman beli showcase 3 juta dan yang lain-lain. Seandainya teman-teman bisa beli aset langsung ya silakan, monggo, nggak apa-apa. Bahkan malah cepat, enak teman-teman kalau modalnya banyak. Tapi kalau nggak punya modal, teman-teman harus merintis dulu. Itu teman-teman harus bertahap ya. Jadi memang harus butuh proses dan teman-teman harus semangat seperti itu. Memang semua itu harus dibeli dan semua itu memang kebutuhan di dalam warung sembako. Kalau warungnya teman-teman tidak mau berubah, tidak mau menambah aset, tidak mau menambah barang-barang, gimana caranya warung teman-teman tambah berkembang? Jadi caranya mengembangkan warung sembako ya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus berubah, harus mau mendesain warung teman-teman, harus mau berubah, mengganti semua rak-raknya gitu teman-teman. Yang asalnya nggak punya rak harus beli rak, yang asalnya nggak pakai rak pinggir, rak kayu, rak apa ya, itu harus buat. Kalau sudah punya rak kayu, kalau mau pengen ganti rak gondola ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi intinya semakin hari, semakin bulan, semakin tambah tahun, itu warungnya itu harus supaya lebih meningkat gitu teman-teman ya. Harus selalu ada perubahan. Jadi apa yang ditambah nih, tahun ini mungkin teman-teman bisa beli showcase 1, tahun depannya lagi bisa beli showcase lagi 1,
tahun depannya lagi bisa nambah kulkas es krim gitu teman-teman. Jadi harus selalu menambah aset di toko sembako tadi. Jadi teman-teman ya, dulu itu aku tuh saat buka warung sembako untuk berubah itu memang sulit ya teman-teman ya, karena kita harus butuh dana, butuh uang juga, kita harus ngumpulin terus, karena namanya kita buka warung sembako kan pengennya kita langsung besar, tapi kan kita nggak punya modal teman-teman, kita terbatas modal, jadi kita harus ngumpulin sedikit demi sedikit biar kita punya aset di dalam warung sembako kita ya teman-teman ya. Nah contoh rak di belakang saya ini teman-teman ya, rak ini rak kayu teman-teman ya. Dari dulunya saya itu sebelum mengganti rak gondola seperti ini kayak di depan teman-teman ya, ini saya pakai rak kayu seperti ini teman-teman. Ini rak kayu yang dibuat sama suami saya, ini dari triplek teman, dalamnya triplek, ininya kayu teman-teman ya. Jadi saya itu dulu awalnya juga kayak gini, semua saya bikin rak seperti ini, dan saya tidak menggantung-gantung barang ya teman-teman ya. Dulu awal-awal ya iya saya gantung-gantung, tapi dengan berjalannya waktu saya ingin warung saya berubah seperti minimarket teman-teman ya. Meskipun bukan minimarket, tapi saya ingin melihat seperti itu teman-teman. Jadi lama kelamaan dengan prosesnya waktu, dengan berjalannya waktu, saya menyopoti ya gantung-gantungan di dalam warung saya. Jadi semua saya tata seperti ini teman-teman ya. Saya kelompokkan masing-masing sesuai dengan jenisnya. Jadi di mana sabun saya letakkan di sabun-sabunan, mana yang softtek saya letakkan di softtek, mie saya letakkan di dekat mie semua. Jadi saya mulai belajar dan selalu belajar ya teman-teman ya, bagaimana cara menata warung sembako, bagaimana cara mendisplay barang, bagaimana cara saya mengelompokkan barang-barang yang sesuai gitu teman-teman ya. Itu saya selalu belajar selama saya menggeluti warung sembako teman-teman. Jadi saya tidak selalu puas dengan yang saya jalani, saya selalu belajar, saya selalu mencari tahu dari video-video teman-teman juga. Saya selalu meresap yang teman-teman perbuat. Jadi apa yang sudah diperbuat di warungnya teman-teman, itu saya sering mengambil positifnya ya, jadi saya terapkan di warung saya gitu teman-teman ya. Jadi saya itu selalu belajar dan selalu belajar, saya ingin warung saya itu berkembang seperti warung-warung teman-teman juga gitu ya. Jadi di sini saya hanya sharing-sharing ya teman-teman ya. Jadi dari warung yang kecil yang dulu modalnya saya bener-bener modal hanya 300.000 ya teman-teman ya, tapi saya selalu semangat, saya selalu ingin mengembangkan warung saya biar warung saya itu semakin hari semakin berkembang, dan juga bagaimana caranya biar pelanggan-pelanggan saya semakin hari semakin banyak, dan bukan hanya pelanggan saya saja, tapi semakin hari banyak pelanggan-pelanggan baru yang masuk ke warung saya gitu teman-teman ya. Jadi saya selalu ingin membenahi warung saya, dan juga saya di dalam menjalani warung sembako teman-teman ya, saya itu senang berpindah-pindah tempat gitu teman-teman ya. Jadi saya itu selalu kayak bikin tempat baru, geser ini geser itu, jadi auranya di warung itu biar berubah-ubah gitu teman-teman ya, biar nggak kayak gitu aja. Nanti kadang coba aja teman-teman lihat di warung orang lain ya, bukan warung teman-teman, yang di situ warungnya tuh nggak pernah dirubah, nggak pernah diganti posisinya, nggak pernah bahkan dibersihkan, diletakkan di mana, tapi setiap tahun tetap seperti itu teman-teman. Pasti auranya itu akan gitu-gitu aja gitu teman-teman ya. Tapi coba kalau teman-teman tuh berbenah, teman-teman geser-geser, teman-teman bersihkan lagi, teman-teman tata ulang, itu pasti auranya seperti warung baru lagi gitu ya. Jadi kalau saya itu selama saya menjalani warung sembako ya teman-teman ya, saya itu senang merubah-rubah tempat ya teman-teman ya, saya geser-geser, saya ganti posisinya, jadi biar saya juga semangat dalam jualan. Karena apa, kalau saya tuh habis menata ulang warung saya teman-teman ya, itu ada kayak semangat baru gitu teman-teman ya, di dalam saya jualan itu ada semangat baru. Nggak tahu kalau teman-teman gimana ya, kalau ada yang sama dengan saya boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, sharing hari ini cukup sekian ya, dan cukup insya Allah untuk teman-teman ya. Oke, banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.